Anak-anak sekalian, untuk lebih mudah memahami tentang pembahasan tentang letak astronomis Indonesia, maka Ustadz menginginkan kepada kalian untuk memperhatikan, mengamati gambar atau globe berikut ini. Sekali lagi, kalian perhatikan, amati secara cermat globe atau gambar berikut ini. Nah, setelah kalian memperhatikan gambar atau globe tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa seluruh wilayah Indonesia terletak di dalam batas-batas sebagai berikut. A. Paling barat adalah Pulau W, di ujung barat Pulau Sumatera. B. Paling timurnya adalah kota Merauke. Kemudian paling utara adalah Pulau Miangas, dan paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara. Paham? Jelas? Insya Allah jelas. Setelah kalian memperhatikan gambar atau globe tentang letak astronomis Indonesia, nah berikutnya, tahukah kalian apa itu letak astronomis? Nah, letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang terhadap sumbu bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe sebagai busur lingkaran yang membujur atau sejajar dengan sumbu bumi melalui kutub utara dan kutub selatan, serta tegak lurus pada ekuator. Karena itu, maka berdasarkan letak astronomis ini, maka Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain membuat Indonesia memiliki iklim tropis, letak astronomis Indonesia juga membuat negara Indonesia ini terbagi ke dalam 3 wilayah waktu. 1. Waktu Indonesia bagian barat. Di kawasan antara 105 derajat bujur timur. Dan wilayah waktu ini itu meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah yang disingkat menjadi WITA di kawasan antara 120 derajat bujur timur. Adapun wilayah waktu ini itu meliputi ada Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Dan yang ketiga adalah waktu Indonesia bagian timur yang disingkat menjadi WIT di kawasan antara 135 derajat bujur timur. Dan wilayah ini meliputi Kepulauan Maluku dan Irian Jaya. Berikutnya adalah pembahasan tentang letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya.
Nah, berdasarkan letak geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis wilayah Indonesia itu, jika ditarik garis diagonal antara benua Asia, benua Australia, dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, maka akan terlihat posisi silang. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan posisi silang. Letak geografis yang demikian sangat menguntungkan bagi Indonesia karena posisi tersebut merupakan persilangan lalu lintas perekonomian dunia. Tahukah kalian apa pengaruh letak geografis tersebut bagi Indonesia? Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra ini menjadikan Indonesia memiliki dua musim yang senantiasa berganti setiap 6 bulan sekali. Kedua musim tersebut adalah musim penghujan dan musim pengarau. Musim penghujan dan musim kemarau yang dipengaruhi oleh angin musim atau muson. Yang terakhir adalah letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan aspek geologi, keadaan batuan, dan jalur pegunungan. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak di antara 2 deretan pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. 2, terletak di antara 3 lempeng benua, Eurasia, Australia, dan Samudra Pasifik. Ketiga, Indonesia terletak di antara 2 dangkalan, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Letak geologis Indonesia ini mengakibatkan atau membawa akibat bagi bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Di Indonesia banyak terdapat gunung yang cukup tinggi sehingga menyebabkan bermacam-macam iklim fisik karena perbedaan ketinggian tempat. 2. Indonesia memiliki banyak gunung berapi sehingga tanah di Indonesia subur karena banyak mengandung bahan vulkanik muda. 3. Indonesia merupakan wilayah yang labil dan banyak mengalami gempa. 4. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. 5. Indonesia memiliki keberagaman sumber daya mineral. Dan ke-6, Indonesia memiliki keanekaragaman hasil laut yang melimpah. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini yang membahas tentang letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia, dan letak geologis Indonesia. Dengan demikian, setelah kita selesai membahas ketiga letak Indonesia dari letak astronomis, geografis, dan geologis, maka alhamdulillah untuk pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Dan Ustadz sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.